Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahira Febriani Putrita dengan NIM H0412011045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan ciri-ciri hewan amfibi. Sebelum kita masuk ke inti pokok pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu organ respirasi. Organ respirasi adalah organ yang berfungsi sebagai tempat oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Organ respirasi pada hewan vertebrata ini sangat bermacam-macam, mulai dari insang, trakea, kulit, dan paru-paru. Namun, pada beberapa hewan khusus yang tidak memiliki organ respirasi, oksigen langsung berdifusi masuk dari lingkungan ke dalam tubuh mereka. Setelah kita membahas organ respirasi, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem respirasi pada hewan amfibi. Pada hewan amfibi, sistem respirasi mereka ini tidaklah jauh beda dengan sistem respirasi pada manusia. Justru tergolong lebih mudah daripada sistem respirasi pada manusia. Namun rupanya sistem respirasi pada amfibi ini ternyata tergolong lebih kompleks daripada hewan avertebrata. Sistem respirasi pada amfibi ini meliputi paru-paru, insang, dan kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amfibi dan ciri-cirinya. Amfibi adalah hewan vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Ciri-cirinya yang pertama, mereka merupakan satu-satunya hewan vertebrata yang melalui metamorfosis lengkap, yaitu dari telur, larva, pupa, nimfa, dan imago. Yang kedua, hewan katak ini cenderung hewan berdarah dingin, artinya mereka dapat mengatur suhu tubuh mereka dari luar. Yang ketiga, telur katak ini biasa diletakkan dalam air atau tempat lembab dan dibuahi secara eksternal. Yang keempat, kulit pada katak ini cenderung halus, berbulu dan tipis, dan mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Kelima, hewan amfibi ini memiliki 3 ruang, yaitu 2 antrium dan 1 ventrikel. Yang keenam itu mereka memiliki peredaran darah tertutup. Yang ketujuh, anggota badan pada katak ini tergolong unik karena bagian depan mereka ini lebih kecil daripada bagian tubuh belakang. 8. Pada kaki katak ini terdapat selaput yang memudahkan mereka bergerak lebih cepat di perairan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Prahara, NIM H0412011042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada amfibi. Sistem pernafasan pada amfibi ini terdiri atas 3, yaitu melalui insang, melalui kulit, dan melalui paru-paru. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernafasan pada amfibi melalui insang dan melalui kulit. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai insang. Insang terdapat pada kepala yang terdiri atas 3 pasang, di mana insang ini hanya muncul pada katak yang sedang berada di fase berudu. Berudu menggunakan insangnya untuk menghirup oksigen yang terlarut di dalam air. Dan setelah berusia kurang lebih 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Dan saat dewasa, katak tidak lagi bernafas melalui insang, melainkan katak sudah bernafas melalui kulit dan paru-parunya. Untuk proses pernafasan menggunakan insang, selaput rongga mulut katak dapat berfungsi sebagai alat pernafasan dikarenakan selaput rongga mulut pada katak ini memiliki sifat yang tipis dan terdapat banyak kapiler. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, maka otomatis hidung akan terbuka dan glatisnya tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis tadi. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada amfibi melalui kulit. Pernapasan oleh kulit katak dilakukan secara difusi karena kulit dari katak ini tipis dan selalu lembab, serta mengandung banyak kapiler darah. Pernapasan oleh kulit ini cukup efektif dan bisa digunakan baik itu di laut maupun di darat. Dan untuk proses pernapasannya yaitu oksigen masuk melalui kulit dan diangkut melalui vena kulit paru-paru. Selanjutnya menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Fatira Nurul Wahida, NIM H0412010143. Nah, saya akan membahas mengenai respirasi amfibi melalui paru-paru. Jadi, selain melalui insang dan kulit, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya, katak ini juga bernapas melalui paru-paru, tetapi belum sebaik paru-paru yang dimiliki oleh mamalia. Nah, terkait dengan bentuk paru-paru yang dimiliki oleh amfibi, bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan. Nah, sebagaimana gambar yang telah dilihat, jadi paru-paru amfibi ini adalah struktur seperti kantung sederhana yang secara internal tidak memiliki penampilan seperti spons yang kompleks seperti paru-paru pada burung ataupun pada mamalia. Nah, paru-paru sebagian besar amfibi menerima sebagian besar aliran darah total dari hati. Nah, meskipun ventrikel amfibi tidak terbagi secara mengejutkan, terdapat sedikit campuran darah dari bilik atrium kiri dan kanan di dalam satu ventrikel. Nah, sebagai akibatnya paru-paru diperfusi terutama dalam darah terdeoksigenasi dari jaringan sistemik. Nah, pada saat larva telah mencapai bentuk dewasa, paru-paru ini telah mengambil fungsi pernapasan pada insang larva. Beberapa jenis dari salamander, misalnya axolotl, itu tidak pernah bermetamorfosis ke tahap dewasa, dan meskipun mereka dapat mengembangkan paru-paru untuk bernapas, mereka mempertahankan insang eksternal sepanjang hidup. Nah, pengecualian lain untuk pola perkembangan pernapasan yang biasa terlihat pada salamander famili Plethodontidae itu yang kehilangan insangnya saat bermetamorfosis tetapi tidak pernah mengembangkan paru-paru saat dewasa. Sebagai gantinya, pertukaran gas ini dilakukan sepenuhnya di kulit. Nah, di hampir semua spesies amfibi, kulit pada dewasa itu terus memainkan peran penting dalam pertukaran gas. Nah, jadi katak ini tuh bernapas dengan paru-paru berupa sepasang kantung tipis yang elastis, sehingga udara pernapasan dapat berdifusi, dan dindingnya ini banyak dikelilingi oleh kapiler darah, sehingga paru-paru katak itu berwarna kemerahan. Nah, paru-paru dengan rongga mulut ini dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Setelah itu kuan menutup, otot submandibularis dan geniohyoideus ini berkontraksi sehingga rongga mulut itu mengecil. Nah, mengecilnya rongga mulut ini itu mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Nah, oksigen itu diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru. Nah, jadi saat katak berada di darat maupun berada di dalam air, oksigen ini akan masuk melalui celah rongga hidung, kemudian rongga mulut membuka dikarenakan otot sternocleidomastoideus ini berkontraksi. Nah, dari rongga hidung, oksigen akan dibawa menuju rahang bawah, kemudian menuju paru-paru. Jadi dari rahang bawah, oksigen akan didorong menuju ke paru-paru, sehingga paru-paru akan mengembang. Nah, di sini terjadi pertukaran O2 dan CO2. Yang mana O2 ini akan diserap oleh tubuh, sementara CO2 akan dikeluarkan menuju kulit dan mulut. Baik, materi selanjutnya adalah fase inspirasi. Pada katak, baik saat sedang dalam keadaan inspirasi dan ekspirasi, mulutnya selalu dalam keadaan tertutup. Mekanisme ini diatur oleh otot-otot pernapasan, yaitu otot submandibularis, sternohideus, genohideus, dan otot perut. Fase inspirasi terjadi bila otot sternohideus berkontraksi sehingga rongga mulut akan membesar. Akibatnya, oksigen masuk melalui koan atau celah hidung. Setelah itu, koan akan mengalami penutupan. Otot submandibularis dan otot geniohideus akan mengalami kontraksi, sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut ini mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celahnya. Dalam paru-paru terjadilah pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dan dinding paru-paru, dan sebaliknya karbon dioksida akan dilepaskan ke lingkungan. Baiklah, terima kasih banyak kepada pemateri sebelumnya, dan halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Saiful Musawir dengan NIM H0412010444 akan melanjutkan materi selanjutnya.
pada pembahasan kita di sistem respirasi pada amfibi, kita sebelumnya telah membahas apa itu fase inspirasi. Nah, selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu fase ekspirasi. Jika teman-teman membuka kembali catatan SMA-nya, catatan biologinya, jika mencari kata kunci fase ekspirasi, maka teman-teman akan menemukan definisi yaitu fase ekspirasi adalah fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke bentuk semula dan diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada kembali ke bentuk semula juga. Nah, pada amfibi berbeda dengan pada manusia, fase ekspirasi pada amfibi itu dimulai dari pertukaran gas di paru-paru. Nah, kemudian jika telah terjadi pertukaran gas, maka otot submandibularis berelaksasi. Kemudian teman-teman, apa itu otot submandibularis? Otot submandibularis yaitu otot yang berada pada kelenjar submandibularis yang ada di bawah rahang amfibi. Kemudian setelah otot submandibularis berelaksasi, maka otot perut dan stenhonoideus akan berkontraksi. Kemudian setelah itu paru-paru akan mengecil, kemudian diikuti udara tertekan keluar dan masuk ke rongga mulut. Kemudian setelah udara tertekan keluar dan memasuki rongga mulut, maka kuan membuka. Kemudian apa itu kuan? Kuan adalah penghubung antara rongga hidung dan juga rongga mulut pada amfibi. Kemudian setelah kuan membuka, maka celah tekak menutup. Kemudian otot submandibularis dan genoideus akan berkontraksi. Setelah otot submandibularis dan genoideus berkontraksi, maka rongga mulut akan mengecil dan juga karbon dioksida terdorong keluar melalui koen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.